Maksudnya total semua kelompok, Pak? Ya. Assalamualaikum. Ya, bisa saya mulai ya berarti ya. Halo. Saya cek dulu. Suara saya masuk nggak ya? Masuk, Pak. Oke. Saya cek sekali lagi masuk ya dari kelas mesinnya. No? Jelas, Pak. Oke. Oke. Jadi baru buka. Ya, ini ini salah satu gambar. Jadi saya sempat nanya sih di chat di kelas ini ada kelompok berapa saja, tapi karena belum dijawab, jadi saya ambil secara acak saja. Ya, saya nggak tahu ini ada tidak di kelas ini kelompok ini. Kita coba cek bersama gitu ya. Dan ini kelompok ini di awal ya, memberikan sebuah gambar dalam bentuk ya, dimensi produk yang didesain seperti ini ya. Kemudian di drawingnya dimulai dengan gambar asli dalam bentuk diekspor ya, dalam bentuk diekspor seperti ini. Ya, ada sekitar 13 komponen, 14 bahkan ya, kan 14 komponen. Kita lihat ada 14 komponen, masing-masing kuantitinya satu-satu semua. Oke, materialnya ada. Gambarnya assembly collision tape, skalanya 1:1,5. Eh, kalau boleh saran, penggunaan skala yang sifatnya seperti ini, boleh saran. Ya, saya izin tidak mengaktifkan apa kamera. Nah, USB saya udah kepakai semuanya. Untuk backup file hard disk tadi harusnya ada, harus saya lakukan backup dan juga
pelan-pelan juga menggunakan laptop. Jadi saya ingin menyampaikan ini ya, ini ya sekarang. Saran saja sih saya kalau biar tidak terlalu rumit, ini kan 1:1,5. Saran saya cobalah pakai 1:1 atau 1:2, karena kalau 1:1,5 itu nanti meskipun di bagian ini tidak disampaikan apa dimensinya di gambar yang pertama tadi ini, tapi kan skala yang sifatnya koma-koma itu sebenarnya nggak nyaman. Padahal kalau kita lihat di Autodesk-nya sebenarnya recommended dia sebenarnya simpel saja, 1:1, 1:2 ya. Kalau dikecilkan ya maksudnya seperti itu. Jadi saya sih kalau mungkin kan itu jangan menggunakan yang skala yang koma-koma seperti ini. Gitu. Kemudian ini juga adik-adik misalkan ini ngerasa terganggu ya. Kalau ini kan nggak ada ketentuan waktu ya, lebarnya sebenarnya nggak ada ketentuan waktu. Kalau memungkinkan hurufnya disamain aja sih biar lebih manis kelihatannya. Ini kan hurufnya kecil-kecil seperti ini ya, diperiksa kalau lebih manis ya mungkin bukan hurufnya disamain dengan yang bawah seperti kan kecil lebih kecil. Ini garis ujungnya ini ya garis maksudnya garis topi yang ini samakan aja ke sini, itu lebih membuat ini tidak dua garis seperti itu, sehingga bisa jadi lebih pendek di sini ya. Ini hanya sekedar untuk yang gambar assembly diekspor tidak ada masalah. Artinya saya menyampaikan waktu itu boleh saja diekspor, boleh juga kalau bisa ya gambar yang dalam bentuk tergabung terassembly ya, tapi nggak usah pakai background seperti ini kan. Kalau ini kan sedang menunjukkan gambar dalam bentuk full view 3D dan berwarna dengan material juga tidak salah. Tapi kalau memungkinkan ditambahkan lagi satu gambar yang diassembly tapi tidak diekspor, memungkinkan ya, dan ditunjukkan juga dengan balon penunjuk ya. Kalau dia ada di bagian dalam maka digunakan apa namanya, dipotong ya di section untuk menunjukkan bagian dalam. Kan ya kalau ketika dia tereksploit kita kan tidak bisa melihat apa namanya bagaimana dia terangkainya ya, seperti itu. Bagaimana dia terangkainya, kemudian
kita tidak bisa melihat yang waktu itu saya menyebutkan harus ke atas misalkan. Oops. Jadi kalau kita rangkai benda apa komponen tersebut menjadi sebuah benda, kemudian kita tunjukkan dari pandangan depannya, misalkan ini ya, terangkai gitu ya, misal saja. Dan kita bisa menambahkan satu informasi tambahan kepada membaca setelah benda ini, komponen-komponen ini dirangkai. Dimensi secara global, saya menyebutnya dimensi secara global itu bendanya menjadi seukuran sekian. Ya. Kalau benda si selongsong utamanya ini kan hanya dari sini sampai sini, itu kan nanti akan disajikan pada detail drawing, pada detail drawing. Tapi ketika kemudian dia di ukuran berapa, nah itu yang mungkin saran saja juga perlu disampaikan. Ya. Nah, kemudian kalaupun ada benda lain, ketika diassembly mungkin lebarnya jadi berubah, ketika diassembly tebalnya menjadi berubah, ya itu kadang-kadang hal yang juga pembaca perlu tahu. Nah, kemudian boleh jadi ditambahkan dengan broken out section, misalkan, ya, untuk menunjukkan bagian dalamnya ketika dia sudah terassembly, tidak dalam posisi di default. Itu saran saja. Sekarang kita lihat, maaf kalau agak pelan di nanti ini halaman 2 ya. Seperti ini. Ini gambar, ini bahkan di skala besar 14 banding 4:1. Ini adalah komponen quantity 1. Quantity 1. Nah, ini quantity 1. Ini saran saya nama komponennya taruh di sini aja, nama komponennya. Jadi misalkan ini di atas Anda nyebutnya part nomor 1, terus namanya misalkan apa, tombol, saya nggak lihat ke atas lagi ya, mohon maaf. Jadi kalau saya gerakin saya bolak-balik, misalkan tombol pena gitu ya. Itu nah, kalau di sini quantity 1 ini malah menurut saya salah. Kenapa yang disampaikan malah quantity 1? Yang kita perlukan adalah dia part atau komponen nomor berapa, namanya apa. Karena kan di assembly-nya tadi ada nomor ya, dan ada nama. Maka di dalam gambar ini yang kita perlukan adalah nomor dan nama. Setidaknya begitu. Minimal. Kalau kemudian ada tambahan, ada tulisan itu materialnya plastik, ya silakan. Ya, seperti itu. Kemudian mari kita lihat gambar ini.
itu di kepala gambarnya ya. Kurang kecil. Ini cukup. Baik. Ini lagi koreksi saya. Ini salah. Di dalam detail drawing, kalau Anda menginsert 3D, silahkan saja. Itu adalah bagian dari tambahan informasi saja. Tapi fokus di detail drawing, kata kepentingannya adalah untuk reproduksi ulang gambar atau untuk produksi dari si komponen atau untuk quality inspection dari komponen yang dibuat. Katakanlah ini plastik dibuatnya pakai 3D printing atau dibuatnya menggunakan injection molding plastik misalkan. Kalau misalkan orang quality control mengecek, kan yang dia baca gambar detailnya. Ya. Oh, misalkan di sini dimensinya adalah 10,5, maka dia akan mengukur apakah dimensinya 10,5. Kalau tidak sesuai, maka mungkin dia akan lakukan reject atau dia nyatakan, oh ini benda ini tidak sesuai ukurannya, ya, tidak sesuai ukurannya bisa. Ya. Oke. Saya mulai dulu dari dimensi yang saya mulai dari pandangan depannya dulu ya. Mari kita lihat. Ya, pemilihan pandangan depannya saya pikir oke-oke saja, mau pilih yang ini ataupun ini karena secara fungsi tidak jauh berbeda, ya silahkan. Ya, dan ini teman Anda memilih seperti ini. Nah, kemudian disampaikan informasi panjang tinggi ya, tinggi keseluruhan. Kemudian tinggi ketebalan ini ya. Kemudian disampaikan panjang ya ini tinggi berarti ini saya nyebutnya panjang ya. Ini 16. Sedangkan panjang yang ini 10,5 silahkan ya nggak ada masalah. Kemudian yang ini R3. Nah, R3 ini sebenarnya adalah bukan bagian utama, sama seperti ini ya, sama seperti bagian ini. Maka saran saya sih ketika ini Anda tambahkan, mungkin Anda di belakangnya tambahkan lagi ya. Jadi misalkan Anda tarik garis keluar kemudian keluar R3 gitu ya, maka Anda boleh tambahkan di sini kata fillet sehingga pembaca tahu bahwa yang sebelah sini, yang ini juga sebenarnya kan adalah fillet juga ya, bentuknya yang seperti ini ya, sehingga orang akan tahu oh ya berarti fillet di bagian atas, fillet di bagian atas itu nanti ukurannya adalah jari-jarinya 3 mm. Fillet. Kata filletnya di belakang juga nggak masalah. Atau mau ditaruh di depannya fillet R3 itu juga lebih baik. Ya. Itu jadi si dimensinya ditambahkan kata-kata itu lebih baik.
Ini saran. Kemudian secara depan oke, ya itu. Kemudian dilihat dari sebelah kanan, ya. Ini disampaikan informasinya, jaraknya, ya. Disampaikan informasi jaraknya, oke. Kemudian yang menarik ini adalah ini. Ini sebenarnya lubang ya. Mohon maaf, ini saya sedang ini. Nah, oh ya. Kalau kita melihat dari benda 3 dimensinya seperti ini, ya, ini dimensinya. Ini ada rib penguat. Rib penguat. Saran saya di gambar ini, di bagian sini, ini ada section, potongan. Ini akan lebih memberikan satu informasi yang lebih baik. Kenapa? Ini pertama, kaidah awal, tidak dianjurkan memberikan ukuran pada bagian benda yang terhalang. Ini sebenarnya Anda memberikan ukuran pada bagian benda terhalang. Anda potong katakanlah di sini, ya, dari atas ke bawah saja, gitu ya, sampai sini, gitu ya. Kemudian dilihat dari sini, gitu ya. Kemudian tampilannya akhirnya disajikan di sini. Ini section di sini. Aduh, pena saya agak melambat. Sectionnya ada di sini, AA-nya ini ada di sini, nanti di sini. A, gitu ya. Maka ada banyak hal yang bisa Anda informasikan kepada pembaca. Ya, kalau saya melihat bentuk bendanya kan ini ada lubang, ada apa semacam lubang masuk, ada bagian yang berongga kan gitu ya. Tidak padat sebenarnya. Itu akan lebih menarik kalau menggunakan section. Ya. Saya yakin lebih sangat kalau menggunakan section. Jadi ini saran adalah section. Nah, nanti di sini akan kelihatan mana yang part, mana yang berongganya itu akan lebih kelihatan. Ya, mana bagian yang berongga, mana yang tidak berongga. Ya, ini kelompok berapa sih? Kelompok 2 ya. Apalagi yang mungkin bisa kita koreksi? Ya, nanti adik-adik boleh komentar juga ya. Jadi tidak harus saya yang memberikan feedback. Mungkin adik-adik lebih cermat dalam melihatnya sehingga Pak mungkin bagiannya itu ada yang kurang Pak. Ya, ya begitu ya. Silahkan diberikan masukan. Kemudian ya, kita lihat bagian bawahnya ya. Nah ini juga sama. Ini saran saya ini kasih informasi bahwa ini fillet gitu ya. Ya ini 10,4 itu yang mana? Oke. Ya, saya paham. Ini kan benda tipis plastik ya, benda tipis plastik, makanya di atas itu 10,5, di bawah 10,4. Nah,
ini jujur, hal seperti ini tidak nyaman, tidak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Ya sebenarnya kan kita hanya ingin menginformasikan ketebalannya si plastik itu kan kurang lebih 0,1 mili, ya, kira-kira begitu ada deh ya. Gimana sebaiknya disampaikan? Nah, ini yang tadi yang sebenarnya saya bilang. Ini seandainya di section, adik-adik bisa menginformasikan dimensi terluarnya adalah sekian, tapi kemudian ketebalan dari ini kan Anda ingin menunjukkan ketebalan, ketebalannya itu adalah 0,1 kan sebenarnya. Makanya saya sempat melihat di sini ada semacam garis putus-putus. Ya susah memang dilihat garis putusnya karena itu benda tipis. Silakan dibuka di buku, ya, di buku. Untuk menyajikan benda tipis itu kalau kita section itu dia tidak perlu diarsir, tetapi cukup ditebalkan seluruhnya atau sectionnya malah diganti dari yang garis-garis, Anda boleh set menjadi solid. Tinggal Anda mau menginformasikan ketebalannya di mana. Kalau diinformasikan di bawah sini, menurut saya malah tidak tepat. Anda boleh saja menyampaikan misalkan ketika dia ini di section, Anda boleh saja kasih balon keterangan gini ya, ketebalan 0,1 kan gitu ya. Ada prinsipnya kita hanya ingin memberikan informasi ke pembaca sebenarnya. Dimensi terluarnya 10,5, kemudian benda plastik itu tebalnya 0,1. Ya pasti dalamnya ada 10,4. Nah, ketebalan itu menjadi tidak penting. Maksudnya bukan tidak penting, Pak. Maaf, penting. Bukan sesuatu yang sifatnya fungsional. Bukan sesuatu yang sifatnya fungsional. Mana yang fungsional, yang tidak boleh misalkan salah, adalah yang mungkin di bagian sini. Ini. Saya yakin lubang ini ya akan menjadi tempat masuk sebuah komponen. Saya harus ke atas dulu mungkin. Saya harus lihat assembly-nya. Ini apa sih namanya? Assembly correction tab. Tapi saya nanya di assembly correction tab ini mohon maaf. Saya pikir ini pena. Saya mau nanya, ada nggak kelompok itu di sini? Kelompok ini maksudnya, kelompok ini ada nggak di sini di kelas ini yang hadir di pertemuan ini? Saya mau nanya sebenarnya, lubang ini atau lubang ini saya kasih tunjukkan ini, nanti terpakai tidak? Atau ada fungsinya tidak? Ada nggak kelompok itu di sini? Kelompok 2 ada nggak ya?
Halo, kelompok 2 ada nggak? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ya, tolong Ada, Pak. dijawab. Itu ada fungsinya, Pak, buat masukin, nyatuin ke yang kerangka bagian dalam itu. Berarti ada fungsi ya. Ada. Oke. Nah, ini yang penting, sering dilupakan oleh adik-adik. Pada saat ngerjain tugas akhir biasanya. Kalau tadi ketebalan plastik, saya mengatakan itu bukan sesuatu yang sifatnya fungsional. Kenapa bukan sesuatu yang sifatnya fungsional? Kalau dia sedikit lebih tebal, selama tebalnya ke dalam mungkin nggak apa-apa. Tebalnya ke dalam. Yang penting terluarnya 10,5. Karena 10,5 itu nanti yang akan masuk di bagian bodi utamanya. Sehingga kalau dia ketebalan ke dalamnya 10,4 menjadi 10,4 nggak masalah. 10,3 atau lebih tebal lagi dia juga tidak masalah. Nah, tetapi yang hal-hal yang sifatnya fungsional, itu perlu sekali didefinisikan dengan baik, ya. Nah, maka Anda tadi menuliskan di sini betul, misalkan diameternya 1,5. Nah, sedangkan yang luarnya ini 4 mili, ya. Nah, yang luarnya itu tidak begitu fungsional. Tapi yang fungsional itu nanti yang bagian dalamnya. Kenapa? Karena nanti ini yang akan dipakai untuk menyatukan dengan komponen lainnya. Kira-kira begitu ya. Nanti kalau saya salah, mohon saya dikoreksi. Kira-kira begitu ya. Nah, ini juga ini saya anggap terlalu berlebihan. Ya. Kenapa? Ya sama seperti yang tadi yang saya bilang. Ini kan hanya Anda ingin menyatakan ketebalan sebenarnya. Maka tadi kalau di sini sudah dibilang ketebalan 0,1 sudah selesai sebenarnya. Maka ini nggak perlu. Ya. Kira-kira begitu. Yang penting terluarnya 10,5 misalkan. Karena itu nanti dia dibutuhkan untuk masuk ke dalam bodi utamanya. Kalau dia terlalu besar dari 10,5, saya yakin dia jadi trouble. Tapi kalau lebih tebal ke dalam, saya menduga nggak ada masalah. Ya, misalkan begitu. Tetapi untuk lubang, tadi saya ulangi, tidak boleh salah. Nah, maka nanti bisa kita cek dengan pada bagian benda yang masuk tadi. Ya. Saya terakhir. Ini bagian apanya nih, Mas? Apa, Mbak? Ini bodi utamanya. Sayangnya nggak ada namanya masalahnya. Cuma nomor. Ya, Pak, itu yang bagian luarnya itu, yang paling luar. Kalau yang ini nanti masuknya di mana? Di part yang satunya, Pak. Nah, di satunya. Ini masuk di sini ya? Part yang nomor 4. Oh, kalau di satunya sama yang part 12. Sama part 4 juga kan? Kan nanti nomor 1 itu masuk di dalam part 4, benar ya? Oh iya, tapi masuk juga. Ya, itu tadi mengapa saya meminta tambahan satu gambar dalam bentuk dia terassembly. Ya, tidak terekspor semua seperti ini. Ya, ini boleh tambahan, tapi kemudian tambahan yang dalam bentuk terassembly
saya juga tetap minta. Saya tetap juga memintanya, tolong ada itu wajib. Yang sunnah malah yang diekspor ini. Yang oke, berarti nanti digabung dengan 12 kan ya. Ya, jadi misalkan satu nanti si bagian yang ini masuk ke dalam part 1 ya. Supaya part 12 sama part 4. Oke, misalkan saya cari part 12 dan part 4. Part 1, part 3, ini part 4. Sekarang saya akan cek di part 4-nya. Kemudian diambil pandangan depan yang itu. Saya kok cenderung pandangan depan malah yang ini sebenarnya, Mas dan Mbak kelompok 2. Bukan karena dimensinya lebih terlihat banyak, tetapi secara fungsional malah lebih kelihatan. Oh, ini bendanya begini, di mana nanti bagian ini, jadi bagian depannya saja, itu saran saya malah sudah di section. Kalau perlu ya. Di section dari mana? Di section dari bagian yang sebelah kanan misalkan. Kanannya misalkan gitu ya. Jadi ataupun kalau tidak ingin berpindah, misalkan enggak Pak, kami tetap mau ini sebagai bawah, ya silakan. Tetapi lagi-lagi saya tetap meminta section sepertinya. Ya, saya tetap meminta section. Nah, ini yang saya melihat adik-adik kemudian tidak memanfaatkan peran-peran penyajian gambar di dalam menyajikan gambar detail adik-adik. Kenapa saya minta section? Karena kemudian kalau saya bagian yang ini saya section setengahnya, jadi ini saya section, saya potong di tengah sini, ya, saya potong di tengah sini. Kemudian saya lihat dari bawah, gitu ya, ya. Misalkan saya lihat dari bawah, maka ini bagian ini kan nanti, ini kan yang diarsir nanti. Sehingga nanti saya tahu bahwa ini adalah tempat tadi kita memasukkan part nomor 1. Benar nggak? Kelompok 2 mohon direspon pertanyaan saya. Iya Pak, benar Pak. Benar. Sekarang saya tanya, berapa dimensi itu? Berapa dimensi yang sedang saya kasih tanda checklist ini? Ketinggiannya. Berapa dimensinya? Ini saya sudah kasih tanda tanya. Sebelas koma empat Pak. 11,4.
4. Lebih nyaman mana kemudian kalau ternyata 11,4 yang ada di sini itu tersajikan di sini. Karena tadi secara fungsional jadi kita akan memahami, oh ini ketinggiannya 11,4 atau 1 mili lebih longgar daripada benda yang akan masuk. Jadi kan 10,5 ya. Tidak ada masalah ya. Jadi nah ini kan hanya masalah penyajian saja. Tapi kemudian Anda menuliskannya di sana juga tidak salah juga. Ya, tidak salah juga. Tapi kalau dengan di apa namanya? Di section saya kok merasa lebih nyaman ya. Kira-kira seperti itu. Nah, apalagi jadi kalau ini berarti kan saya sectionnya section ya ini. Jadi ini silakan ini sebagai depan juga nggak masalah. Tinggal ini ditambahkan section, sajikan di bawahnya, mungkin lebih nyaman. Ya, gitu. Ya, ketebalannya 8. Kalau tadi si benda satunya berapa ketebalannya? 8, sekian. Salah. Ini kan 8 nih. Sama 8. Ya, pas. Sama 8. Nah, adik-adik mungkin nanti ke depannya bisa menambahkan toleransi. Ya. Kenapa? Ya plastik sama-sama 8. Kalau misalkan ternyata lebih besar dari 8 si benda yang sana sih nggak masuk. Kalau yang aman kan ini tadi ketinggiannya 11,4. Sedangkan yang sana 10,5 aman. Nah, kalau yang ini sama-sama 8, padahal setahu saya tombol tadi fungsinya untuk menggerakkan atau hanya sekadar aksesoris? Kalau boleh tahu, tombol yang di atas tadi, part 1 itu penggerak atau aksesoris saja sebenarnya? Kalau kedua mungkin bisa jawab. Kalau aslinya itu kayak cetekan gitu kan Pak namanya, jadi kayak Ya. buat cetek-cetekan gitu biar itunya bisa dipakai gitu mungkin.
kalau cetekan berarti kan mestinya tidak sama ukurannya. Artinya harus ada ruang gerak, ya kan? Sebaiknya. Apalagi ini plastik, kemungkinan menghasilkan plastik yang lebih tebal dikit, injection katakanlah gitu ya, ketebalan dikit kan itu agak terlalu ini. Jadi saran saya mungkin lubangnya yang diperbesar, artinya atau lubang ini lubang apa sih bendanya ini diperbesar, atau yang sana yang jangan 8 gitu, ini kan sama-sama 8 gitu ya. Maka kemudian tadi berikanlah toleransi. Nah, toleransi itu kita belajar sebenarnya dalam rangka untuk memberikan informasi kepada orang quality control bahwa ini nanti boleh pada rentang sekian sampai sekian. Nah, secara tidak sadar, saya tidak tahu mengapa ini itu sama dengan ini. Benar nggak? Benar, Pak. Ya. Nah, ini hindari. Itu coba lihat di dalam salah satu penilaian saya. Memberikan dimensinya sih lengkap, tapi berlebihan. Dampaknya apa? Nilainya nggak optimal kan? Nah, memberikan dimensi yang berlebihan malah menyebabkan saya tidak memberikan nilai yang optimal. Kenapa? Ya, sudah diberikan di tempat satunya, diberikan lagi di tempat yang lain. Jadi malah seolah-olah bendanya rumit, padahal mungkin bendanya nggak serumit ini. Kira-kira begitu. Ya. Ya, itu sih salah satu saran. Ya. Tapi apalagi nih? Ini ada ini saya kurang tahu ini. Ini dia tidak lubang ya ternyata. Tapi hanya masuk ke dalamnya. Tidak lubang tembus tapi atau seperti apa? Mohon maaf kalau saya boleh tahu. Itu kan saya membaca ini kemungkinannya adalah yang dimaksud adalah ini yang sedang saya cocok ini. Kalau di sini kemudian saya membacanya berarti dia tidak tembus. Artinya dia hanya semacam kayak aksesoris, ada lubang masuk dengan ketebalan sekian. Nah, silakan kelompok ini memberikan informasi ke saya. Apakah begitu maksudnya? Atau dia sebenarnya lubangnya tembus? Kelompok dua? Kelompoknya mana ini? Halo? Kelompok dua? Respon dong. Ya Pak, bukan lubang. Bukan lubang. Nah, kalau begitu berapa ketebalannya? Berapa masuk ke dalamnya? Jari-jarinya bisa saya baca dari atas gambar atau gambar depannya, yaitu R4.
Pertanyaannya kemudian berapa kedalamannya sebagai sebuah aksesoris? Gimana saya bisa membacanya? Mohon maaf Pak. Jadi itu tuh bukan bukan lubang, tapi kayak cekung gitu Pak. Kayak cekungan ke dalam tapi nggak lubang. Mungkin kedalamannya setengah dari tebal permukaannya Pak. Kalau Ya, 8 berarti 4, kalau nggak sekitar 3. tapi kan tidak ada informasi di sini. Ada nggak informasi itu? Bahwa Mohon maaf, nggak ada Pak. ya kurang kan? Iya, nggak ada. Ya. Nah, untuk mengatasi kondisi seperti ini ada beberapa cara dalam memberikan informasi. Hal-hal yang sifatnya sangat kecil, ya, misal ada bagian yang sangat kecil, nggak bisa nih sudah kita ini kan sudah 2:1, ini sudah digedein bahkan gambarnya. Tapi masih ada bagian yang kecil yang kita susah memberikan informasi. Kan ada dua cara, menggunakan zoom, ya, menggunakan zoom, kemudian hasil zoomnya itu di katakanlah bagian yang ini di zoom, dipindahkan ke sini misalkan, kemudian ditunjukkan dimensinya. Itu kan bisa. Atau paling simpel misalkan kasih panah di misalkan kedalaman sekian misalkan. Itu juga tidak salah. Tapi pembaca jadi tahu bahwa itu dia tidak tembus. Ini kalau dipotong di section ini malah lebih enak lagi. Makanya tadi saya katakan kalau dipotong enak ini. Nah, ini yang diarsir sini. Oh, enggak. Ya, sebentar. Ya, nah, ini kan saya potong seperti ini. Saya lihat. Ya, betul seperti ini. Ya. Jadi ada bagian yang di lebih jelas bahwa oh ini bagian ini itu dia tidak tembus lubang. Jadi tanpa ada ini pun, jadi ini kan hanya sifatnya tambahan. Tanpa ada ini pun tujuannya dari penerapan tata aturan di dalam mechanical drawing adalah kita bisa membaca detail dari gambar dan bisa mereplikasi dan membuatnya kembali dalam bentuk 3 dimensi kembali. Jadi seandainya saya suruh gambar kembali, jika informasinya lengkap, berlebihan, atau kurang, ini yang membuat nanti nilai Anda ini apa ini? Sekarang ada
Ini yang di tengahnya, Pak, untuk tempat melekatnya kertas, Pak. Tempat melekatnya kertas. Roller ya. Si roller itu ya. Nah, kalau ada seperti ini kan jadi kita lebih nyaman. Oh, ternyata bentuknya ini kalau saya lihat bentuknya seperti ini. Kan itulah peran-peran section. Kadang-kadang dengan di section kita juga udah. Bahkan kemudian sejumlah dimensi yang mungkin membingungkan di bagian yang atas ini itu bisa disampaikan di sini harusnya. Nah, Anda bisa lebih banyak sampaikan di sini. Orang membaca dalam bentuk seperti ini kan kadang-kadang agak susah ya. Terus apa bedanya antara gambar atas dengan gambar bawah? Bedanya di mana? Itu awalnya maksudnya buat menghindari ngasih dimensi ke yang putus-putus itu, Pak. Yang bagian yang ini ya. Ya. Oke. Tapi kemudian kalau R8, katakanlah R4, diameter 4, bisa nggak dapat dari sini nanti? Sepertinya bisa ya. Di sini bisa nih kan? Bisa, Pak. Bisa. Iya. Yang 8 bisa nggak? Sepertinya juga bisa. 14 bisa nggak? Bisa. Bisa. Terus yang paling luar bisa nggak ini? Di sini. Bisa, Pak. Atau di atas sini, di sini juga bisa kan? Iya. Ya. Jadi lebih efisien. Maka jangan berlebihan lah membuat gambar. Jadi membuat seolah-olah gambarnya rumit, padahal sebenarnya ya biasa-biasa saja. Kan gitu ya. Nah, itu syarat. Kalau terpaksa ini ingin ditambahkan satu untuk memperjelas, ya. Pak. Baik, itu semacam feedback untuk kelompok 2. Sebelumnya di hari Senin kelas yang sempat saya kelas sebelumnya, saya ngambil kelompok 8. Nah, untuk yang kelompok yang menggunakan SolidWorks tadi saya coba ngecek. Memang belum masuk namanya drawing dalam bentuk PDF-nya ya. Sedang proses sampai di akhir minggu ini ya kalau nggak salah. Ya, jadi kelompok 2 ini misalkan, atau kelompok 8 yang kemarin saya koreksi. Saya persilahkan dari kelompok-kelompok lainnya. Maksudnya bukan hanya kelompok 2, kelompok 8. Atau kelompok-kelompok lainnya silahkan memperbaiki drawingnya, kemudian disajikan dalam bentuk PDF-nya, ditambahkan dalam bentuk PDF-nya, kemudian dikumpulkan. Kemarin saya katakan silahkan dikumpulkan di hari Sabtu, yang jelas nanti ketua angkatannya mengumpulkan ke saya paling telat hari Minggu. Jadi tetap meskipun di sini saya coret-coret, belum saya ambil ya. Jadi ya teman-teman masih tetap ada peluang melakukan perbaikan. Nah, saya minta juga nanti di PDF-nya di halaman depan beri daftar nama kelompoknya ya, kelompok berapa, kemudian ada anggotanya siapa saja, NIM dan namanya. Ya, biar memudahkan saya juga untuk menginventarisasi penilaiannya. Itu tambahannya.
Ada komentar atau diskusi yang ingin disampaikan sudah jam 5. Ya, nah ini misalkan ini benar nih kelompok ini misalkan ya dia menuliskannya ini chamfer bentuknya seperti ini ya 0,24 kali 3,9,8 derajat. Silakan. Jadi kan saya tahu sebelahnya itu ya sama ini chamfer. Kan chamfernya pakainya 0,24 kali sudutnya yang dikasih. Kadang-kadang kalau kayak semacam kayak fillet, ya kan bisa seperti itu. Jadi chamfer itu kan ini chamfer, ini namanya chamfer. Chamfer yang paling simpel itu kan chamfer yang menginformasikan sama kayak fillet. Ini chamfernya kesininya berapa sebenarnya? Maksudnya biasanya chamfer itu biasanya panjang ke sini dan ke sininya sama. Biasanya. Kalaupun berbeda, misalkan ke sininya ini kan kalau dari yang saya coret ini kan berbeda. Jadi ini misalkan panjang ininya adalah misalkan 24. Kemudian sudut ininya membentuk sekian derajat. Maka tadi Anda nulis 0,24 ya, kali misalkan 39,8 derajat. Artinya salah satu sisinya diketahui dan sudutnya didefinisikan. Sehingga panjang ini menyesuaikan. Tapi chamfer yang paling simple itu adalah chamfer yang biasanya sama seperti fillet. Kita tinggal bilang chamfer, aduh pena saya. Ini saya ingin nulis chamfer gitu ya, mohon maaf. Chamfer misalkan 0,24. Nah, kalau yang seperti ini mau chamfer yang tadi jarak ke sini dan jarak ke sininya sama. Itu chamfer yang paling simpel. Nah, monggo. Kalau ini kan chamfernya begitu ya, sudah monggo. Ini kalau memungkinkan di section juga nggak apa-apa ini sebenarnya. Ya, kalau ingin, karena ini ada banyak kemudian garis-garis yang boleh jadi lebih mudah dibaca ketika kondisinya. Cuman kok garis putus-putusnya, garis putus lingkaran dalam, ya lingkaran dalam itu ada chamfer. Oke. Ya kebetulan chamfernya kelihatan. Ya. Ada komentar lain? Kalau nggak ada, tapi sudah jam 5. Oh ini apa ini? Oh ini. Roda gigi, pokir. Roda gigi. Ini roda gigi penggerak ya. Mas, Mbak. Oh, Saran bukan, Pak. saya, benar ya?
Bukan, Pak. Oh bukan, atau hiasan saja ini. Ini cuma cekungan ke dalam, Pak. Tapi tidak ada hubungannya untuk menggerakkan sesuatu. Yang ini nih. Yang ini nih. Gambar-gambar ini. Ya. Ini nggak ada hubungannya untuk menggerakkan, katakanlah dia menggerakkan maju sedikit kok seperti itu. Yakin ini hanya semacam hiasan saja atau ada fungsi? Mohon izin, Pak. Jadi ini tuh semacam roda buat, jadi kan atasnya ada kayak itu Pak, tempat ada kayak roda. Ini semacam tempat buat muternya gitu Pak. Ya. Berarti ini kan ada fungsi. Kayak, ini ada fungsi nggak ini? Roda. Ada Pak, ada Pak. Nah, artinya kan bukan hiasan. Bukan Pak. Ya. Ini nanti masuknya kategori roda gigi. Saran. Buka buku untuk melihat bagaimana cara menyampaikan informasi tentang roda gigi. Ya. Jadi kayak semacam roda gigi ya untuk menggerakkan itu ya. Itu ada tabel referensi bahwa sama kayak baut. Baut kan kita baut itu ya, atau treat itu kan kita kemudian ada dua pendekatan yang menggunakan M sekian kali sekian. Itu sudah cukup. Oh, kita jadi paham bahwa oh dimensinya itu begini, aturannya begini. Sama sih sebenarnya di roda gigi. Itu nanti juga ada aturannya. Nah, yang menarik ini juga adik-adik mendetailkan, tapi kemudian dari detail ini kemudian hanya menyajikan gambarnya saja. Mendetailkan itu biasanya ditujukan untuk menambahkan, karena kita tidak bisa memberikan informasi, katakanlah dimensi atau penunjuk apa-apa di sini. Maka kemudian kita zoom. Ya, atau didetailkan seperti ini. Nah, detail A ini kemudian terlihat di sini misalkan. Nah, dari detail ini kemudian mestinya harus ada sesuatu yang kita informasikan, entah itu annotation atau entah itu dimensi atau lain-lain. Tapi karena dia prinsipnya adalah semacam kayak roda, semacam gear penggerak, maka coba cek di buku panduan bagaimana sebenarnya menyajikan informasi roda penggerak itu seperti apa. Iya, karena itu lebih tepat. Jadi kenapa saya katakan lebih tepat ya, sama kalau kita buat baut itu kan memang sudah ada standarnya. Oh, kalau saya membuat baut ukuran 2 mili itu nanti pitch-nya saya nggak boleh asal sebenarnya. Saya nggak boleh pitch-nya juga 2 mili, tapi biasanya pitch-nya itu sudah ditentukan. Nah, di sininya itu sudah ada ketentuannya. Dan saya tinggal pakai ketentuan itu. Saya mau pakai yang pitch jaraknya berapa kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di roda gigi ada juga. Adik-adik boleh cek di bukunya Sato yang berbahasa Indonesia atau di Narayana ada mestinya ya. Itu di buku referensi lain saya yakin ada. Atau adik-adik boleh juga cari informasi tambahan di Google ya, di internet seperti itu. Nah, itu lebih pas untuk disajikan di sini dibanding seperti ini. Kira-kira begitu. Sehingga
orang tahu ini bukan hiasan loh ya. Ini adalah punya fungsi. Kalau punya fungsi berarti kita nggak bisa gambar secara asal. Kalau ini apa ini? Ini hanya semacam gambar nomor berapa ini? Gambar nomor 14. Ini apa ini sebenarnya? Itu maksudnya tuh yang gulungan kertas isinya kortet itu, Pak. Ini gulungan kertas. Iya, cuman di Inventor tuh kita masih agak bingung gitu, Pak. Ya, Gulungannya. kalau saran saya mungkin gulungan kertasnya nggak perlu aja lah. Oke. Ya, fokus saja pada bendanya, ya kan. Kalau gulungan kertas istilahnya bahan yang dipakainya, ya itu nggak usah. Ini nomor 14 ya, gulungan kertas. Iya. Ya kalaupun ya karena dia bukan komponen sih ya, tapi bahan yang akan dipakai, yang dipasang di situ nanti. Ya kalaupun mau dipakai ya silahkan, tapi mungkin tidak perlu berdiri sendiri satu di sini. Ya, masukin saja. Ini kan mubazir sebenarnya, mubazir halaman. Ya taruh di sini, atau kalau digabung dengan rollernya. Rollernya kan tadi ada ya, di halaman berapa tadi yang sempat kita bahas. Ini ya, ini kan rollernya ya. Ya dimasukkan aja di sini gulungan kertas. Nanti di sini ditambahkan ada nomor ini, gambar nomor sekian dan gambar nomor 14 gulungan kertas. Tapi yang penting gulungan kertasnya itu kertasnya tidak boleh lebih besar dari yang ukuran sekian. Mungkin itu ingin kalian infokan kepada pembaca. Ya, kira-kira begitu. Ya itu aja sih. Jadi nggak usah harus berdiri sendiri, tapi boleh saja di sini. Gabung aja di sini. Biar nggak mubazir. Ya. Itu aja mungkin dari saya memberikan evaluasi satu kelompok saja yang tadi saya pilih secara acak saja. Saya sih tadi sempat juga ingin ngambil yang kelompok yang pakai solid, tapi saya baru ingat, oh ya, solid itu saya berikan kelonggaran untuk mengumpulkannya di Sabtu ini untuk yang gambar drawingnya. Sudah terkumpul sih di saya file-filenya, tetapi PDF-nya yang tadi saya tidak menemukan. Jadi pas saya nggak bisa, saya nggak, di laptop saya nggak ada SolidWorks-nya. Gitu. Jadi mohon nanti tetap PDF-nya tetap disampaikan sehingga saya bisa memberikan penilaian. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon. Pak, Ya boleh. mau tanya yang tentang presentasi yang video, dibikin video itu, lanjutannya gimana ya Pak? Kayak ketentuannya gitu. Ya maksimal, kalau misalkan 15 menit terlalu panjang, 10 menit juga nggak masalah. Itu. Ya itu semacam nilai tambah saja lah kalau boleh saya bilang. Ya. Seandainya nilai kalian jelek tapi kemudian di presentasinya bagus, ya boleh jadi saya tambahkan poin tersendiri di dalam penilaian drawing kalian, misalkan begitu. Ya. Gitu ya. Jadi kita udah fix presentasinya dalam bentuk video aja gitu, Pak? Iya, dalam bentuk video, naikkan ke YouTube, biar saya lihatnya di YouTube saja. Ya, seperti itu. Terus ada kayak apa aja gitu Pak yang harus dijelasin gitu? Baik. Apa sih yang harus dijelaskan? Satu, ya di awal infokan kalian akan membuat gambar apa. Jadi misalkan kan bagus nih kalau misalkan teman-teman
atau apa prolognya. Hai, kami akan membuat produk. Ya. Jadi namanya kami akan membuat produk seperti ini. Ya, ini masih saya share ya screen saya ya. Masih, Pak. Ya, jadi kalau teman-teman kami dari kelompok sekian, menyebut kelompok boleh, nggak menyebut boleh, itu bebas, feel free. Ya, yang penting nanti saya dikasih linknya saja, Pak. Link saya itu yang ini kelompok saya, ya. Jadi misalkan nggak pakai nyebut kelompok, nggak apa-apa. Kalau kami akan memberikan informasi karya kami berupa pembuatan benda apa ini namanya? Ini namanya apa tadi? Correction tape. Ya, correction tape. Nah, correction tape ini terdiri dari katakanlah sekian komponen, ya. Kalian pakai yang ini atau pakai yang dalam bentuk langsung SolidWorks lebih baik. SolidWorks atau Autodesk, ya silakan. Jadi kalau ini kan berarti kan ke drawingnya, menurut saya drawingnya di belakang saja. Jadi kami akan membuat ini, ya. Kemudian ini terdiri dari sekian komponen. Kalian tunjukkan menggunakan gerak kalian ketika benda itu tereksplod. Ini loh. Komponen pertama adalah ini. Ya, mungkin butuh 1 sampai 3 menit kalian tunjukkan kepada di dalam video kalian. Nah, apalagi ya, boleh jadi kalian juga bisa menunjukkan kalau ada pergerakan simulasi, ya, atau cara benda ini bekerja, itu boleh, ya. Silakan. Jadi berimprovisasi di awal tentang bendanya dulu. Nah, setelah bendanya kalian sajikan dalam bentuk solid atau apa seperti itu, kemudian, nah berikutnya kalian perlu menyampaikan benda tadi, kemudian kami sajikan dalam bentuk drawing seperti ini. Nah, ini namanya adalah exploded drawing, ya, drawing dalam bentuk tereksplod. Nah, di sini apa-apa yang perlu disajikan. Yang pertama adalah benda komponennya. Ini ada 4 komponen. Kemudian ada part list-nya. Di part list-nya ini kita bisa mengetahui ada masing-masing komponen itu hanya terdiri di satu saja. Nah, ini adalah nama-namanya. Misalkan nomor 1 ini adalah namanya adalah cetekan, ya, dan seterusnya. Nggak usah disebutkan semuanya, nggak apa-apa, kan gitu ya. Nah, kemudian kami juga akan menunjukkan karya kami dalam bentuk detail salah satu komponen yang kami sajikan dalam bentuk detail drawingnya, ya. Nah, kemudian teman-teman bisa bercerita cetekan ini secara orthographic view-nya seperti ini. Ini adalah pandangan depannya. Ini pandangan yang kami tunjukkan dari sebelah kanan dalam bentuk section, ya. Ini adalah potongan sectionnya, dimensinya, ketinggiannya adalah sekian dan sekian, ya. Nah, kemudian ini ada rib, di dalamnya ada rib nih, ada ribnya sebagai penguat untuk bagian ini, misalkan. Dimensi-dimensi lainnya seperti ini. Ya, silakan kalian sajikan sebaik mungkin atau semenarik mungkin, tapi setidaknya 3D-nya kalian sampaikan. Ini kalian gambar apa sih? Kemudian di dalam Autodesk-nya juga kalian tunjukkan ketika dia tereksplod, ketika dia digerakkan, mungkin kalau ada bagian yang bisa digerakkan, kalian tunjukkan. Kemudian
drawingnya, dalam detail drawingnya yang ketika dia di assembly seperti apa, kemudian detail drawingnya ketika 1 atau 2 komponen ya kalian jelaskan. Nah itu sudah cukup menunjukkan presentasinya. Nah kira-kira begitu. Jadi untuk proses pembuatannya tentu tidak perlu. Proses pembuatannya tidak perlu karena kan hanya waktunya sangat terbatas begitu ya. Hanya sekitar berapa menit tadi? 10 sampai maksimal 15 ya. 10 pun juga nggak masalah. Tapi kemudian kan saya menjadi tahu, oh ini bendanya begini, fungsinya begini, ada komponen-komponennya dalam bentuk 3 dimensi, ya. Kemudian dalam bentuk drawingnya, saya bisa melihat semua di dalam presentasi kalian yang singkat tadi 10 menit misalkan. Ya. Mungkin seperti itu kali ya. Oke, Pak. Bisa ya? Iya. Ada lagi mungkin? Saya pikir itu koreksi atau feedback saya untuk kelompok 2. Kelompok lain mohon maaf tidak ya, karena saya tadi ngambilnya acak aja udah. Nyari di kelompok asam apa yang SolidWorks nggak nemu, kemudian saya buka aja nih dari kelompok yang ini, klik kelompok 2, ngambil filenya, udah saya oke, saya izin pamit, sudah sangat sore. Saya nggak tahu untuk kelompok besok ada yang masuk nggak di sini. Mungkin sebenarnya besok saya juga nggak bisa masuk ya. Ya seperti kemarin juga saya mohon maaf nggak bisa masuk. Sepertinya saya nggak bisa masuk besok. Kondisinya belum memungkinkan. Ya, saya pamit. Kalau ada pertanyaan, feel free aja. Jangan kamu lihat WA. Ya silakan saja. Ya. Iya, Pak. Per kelompok atau mau per personal bertanya silakan. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.